teman-teman, perkenalkan nama saya Febiana Marcelina Hutajulu dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 Pendidikan Kewarganegaraan mengenai berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul di kita, apakah kita sudah berpancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Namun, Pancasila bukan hanya teks dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan juga nilai luhur yang seharusnya hidup dalam diri setiap warga negara Indonesia. Seringkali kita menyebut Indonesia sebagai negara yang berpancasila, tetapi apakah kita benar-benar telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh refleksi sederhana, ketika melihat perbedaan agama, suku, atau pendapat, apakah kita bisa menghargai? Ketika melihat orang lain butuh bantuan, apakah kita peduli dan membantu? Ketika menerima informasi, apakah kita kritis atau justru menyebarkan tanpa saring? Kesadaran berpancasila harus dimulai dari diri sendiri. Tak cukup hanya tahu isi Pancasila, tapi kita juga harus bisa menjadikan pedoman hidup dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Selanjutnya kita masuk ke bagian saya berpancasila. Apa sih contoh-contoh perilaku berpancasila? Menerapkan Pancasila bukan hal rumit. Ia bisa dimulai dari tindak-tindakan kecil dan nyata. Berikut contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menghargai agama, kepercayaan orang lain. Itu merupakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati hari besar agama lain, tidak membeda-bedakan teman hanya karena beda agama, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan cara menghormati ciptanya, termasuk keberagaman manusia. Yang kedua, menolong orang lain, di mana ini merupakan contoh dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang bisa dilakukan, membantu tetangga yang sedang sakit terkena musibah atau kesulitan ekonomi, berdonasi atau menjadi relawan dalam kegiatan sosial, memperlakukan semua orang dengan sopan dan adil, tanpa melihat latar belakang. Sikap ini mencerminkan rasa kemanusiaan dan empati, karena semua manusia punya martabat yang sama. Yang ketiga, turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, di mana ini merupakan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh yang bisa kita lakukan, mengikuti kerja bakti, posyandu, ronda malam, atau kegiatan 17 Agustus, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, tidak menyebar kebencian atau konflik yang mencela belah. Persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari semangat gotong royong dan kebersamaan meski kita berbeda-beda. Yang keempat, menghentikan hoaks. Ini termasuk contoh sila keempat dan kelima, kerakyatan dan keadilan sosial. Tidak asal menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya, bersikap adil dan menilai suatu isu dan tidak menghakimi sepihak, mengedukasi orang di sekitar agar cerdas bermedia sosial. Sikap ini mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat dan adil bijaksana. Refleksi itu sangat penting. Refleksi adalah proses merenung dan mengevaluasi diri. Setiap orang perlu bertanya pada dirinya, apakah saya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang benar? Apakah tindakan saya sudah mencerminkan semangat gotong royong, toleransi, dan keadilan? Dengan refleksi kita dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan, semakin bijak dalam bersikap dan bertindak. Pancasila bukanlah tujuan akhir, tetapi proses yang harus terus dijalin dan diperbaiki. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah berpancasila dalam keseharian bukan tugas pemerintah semata, tapi tanggung jawab seluruh warga negara. Mulai dari menghormati sesama, membantu yang membutuhkan, aktif dalam kegiatan masyarakat, hingga menjaga etika di dunia digital. Semua itu adalah wujud nyata pengamalan Pancasila. Jika setiap warga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, damai, dan adil. Pancasila adalah kita. Mari hidupkan Pancasila dalam tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.